Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita masih membahas update terbaru di kasus Vina ya. Tapi seperti biasa saudara-saudara, sebelumnya kita melihat video cuplikan dulu. Video cuplikan terbaru dari Bu Widya. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikannya. Nih, tak kasih tahu filosofi. Ya, laman siro sekti ojo mateni. Ya kan? Ternyata apa? Kalau kalian sekti ya akan saya pateni pakai hukum. Ya kan? Akan saya rubah-rubah hukumnya. Ya tak? Laman siro pinter, ojo minteri. Kalian gak boleh pinter-pinter. Biar saya doang yang pinter di negara ini. Bisa kibuli kalian. Ya. Laman siro banter. Ya. Ojo DCI. Ya tak? Nah begitu. Gak usah cepet-cepet buru-buru kalian ya. Biar saya yang cepet. Makanya saya bilang kalian ojo kesusu. Ojo kesusu, biar saya yang cepet, biar saya yang kesusu, cawe-cawe saya kesusu, rubah undang-undang saya kesusu, ya kan? Itu suka-suka hati saya, makanya ada filosofi. Laman siro pinter, ya saya pinteri. Laman siro sekti, saya pateni, pakai politik saya, pakai cara saya sendiri, akan saya gigit dengan cara saya sendiri. Itu bro. Laman siro banter ya ojon DCI. Jangan dahului. Kalian ojo kesusu biar saya aja yang cawe-cawe. Ojo kesusu. Apalagi mengenai yang nama capres dan cawapres. Ojo kesusu ya. Ojon DCI. Biar saya yang mentui. Ya, jadi harus begitu. Apalagi masalah hukum di negara kita. Ya kan, kalau maling ayam 5 tahun penjara, ya kan? Kalau yang namanya pelihara landa 5 tahun penjara, dendanya entah berapa. Tapi kalau maling duit negara, terutama di bidang timah, sebesar 300 triliun, penjaranya cuma 3 tahun. Dendanya Rp5.000. Hebat ini pemerintah sekarang. Ya toh, ayo kita lomba-lomba, kita berebutan jadi pejabat. Kalau jadi anak pejabat nanti anak-anak kita biar ngebukin orang itu bebas, penjaranya cuma beberapa bulan. Enak kan? Begitu bro. Kalau yang namanya maling ayam penjarain 5 tahun, maling kayu 10 tahun, nenek-nenek maling kayu 10 tahun penjarain. Tapi kalau kita maling duit negara, apalagi yang namanya gratifikasi pajak sampai 3.000 triliun, yang nggak akan kesentuh hukum, bebas naik pesawat jet, ya kan, kemana-mana bebas. Ayo kita lomba aja, lomba kita memalsukan ijazah agar kita dapat kedudukan di negara kita, lomba maling duit negara, pajak kita naik-naikin. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Baik, untuk update terbaru di kasus Vinanya, di sini tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU itu menolak novum, saudara-saudara, menolak novum atau bukti ya. Itu bukti baru yang diajukan tim kuasa hukum 6 terpidana dalam upaya peninjauan kembali atau PK, di mana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat karena tidak berlandaskan hukum. Dan pihak Sunarno ya mengatakan novum yang diajukan tidak dapat diterima secara hukum karena tidak bisa dikategorikan sebagai bukti baru yang relevan untuk dipertimbangkan dalam persidangan ini. Kata Sunarno, itu salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum saat memberi tanggapan dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon pada Senin tanggal 9 September 2024. Lalu, ia mengatakan dengan alasan tersebut, JPU berpandangan bahwa novum yang diajukan oleh pemohon PK itu dianggap tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru.
Bagaimana menurut tanggapan saudara-saudara sekalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, atas tanggapan jaksa ini yang menolak novum dari kuasa hukum atau 6 terpidana di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Bagaimana tanggapan kalian? Baik, kita lanjut ya. Kemudian pihaknya menilai beberapa berkas maupun keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum para terpidana itu kurang tepat. Kurang tepat dipertanggungjawabkan sebagai novum untuk upaya PK ini. Alasan yang diajukan terkait bertentangan putusan dalam perkara ini dinilai tidak cukup kuat. Kata jaksa lagi ya. Nah, pada sisi lain, JPU berpendapat kalau keterangan dari beberapa saksi yang diajukan oleh tim kuasa hukum tidak bisa dianggap sebagai bukti baru yang sah. Selain itu, beberapa saksi lain yang diklaim menyaksikan peristiwa kecelakaan pada Agustus 2016 itu juga dianggap kurang memberikan kontribusi yang cukup untuk dijadikan bukti baru. Keterangan saksi-saksi yang diajukan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelumnya pada 2016 sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai novum dalam persidangan ini. Lanjut pihak JPU yaitu yang bernama Sunarno. Sementara itu, Jutek Bongso, perwakilan kuasa hukum dari 6 terpidana, menyampaikan JPU hanya memberikan tanggapan formal tanpa menyentuh substansi materi pokok dari novum yang diajukan. Ya. Dalam memori PK terhadap kasus ini, saudara-saudara, pihaknya menyertakan banyak novum yang menjelaskan peristiwa kematian Vina dan Eki ya, serta uraian sebenarnya dari kasus tersebut. Dan ia menekankan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat antara pihaknya dengan termohon, proses PK ini berlanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak apa-apa, masing-masing memiliki pendapat. Tetapi kami lihat nanti hasil yang bisa didapatkan dari saksi-saksi dan bukti yang dihadirkan. Iya. Kata pengacara atau kuasa hukum dari 6 terpidana ya di kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Dan Jutek juga menambahkan kalau tim kuasa hukum telah menyusun memori PK secara sistematis, baik secara formal maupun material. Dan keputusan akhir sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim di Mahkamah Agung atau MA. Kami menghadirkan fakta yang tidak terungkap dalam persidangan sebelumnya. Lanjut Pak Jutek ya. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan. Update terbaru di kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.